Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Sapriani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal pretest PPG PGSD. Ini sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud yang terbaru. Kali ini kita akan bahas materi IPS, indikator nomor 23 sampai dengan 30. Jadi ini benar-benar sesuai dengan indikator yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Kemudian dikembangkan materi dan soalnya. Kita langsung saja yang pertama. Di sini indikatornya itu adalah disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogen keterkaitan dengan bencana alam tersebut. Ini soalnya. Terjadinya bencana alam tsunami merupakan salah satu dampak negatif dari adanya A. Tenaga eksogen, B. Tenaga endogen, C. Erosi, D. Abrasi, E. Sedimentasi. Jadi kalau tsunami itu biasanya penyebabnya karena awalnya terjadi gempa bumi. Setelah itu baru terjadi tsunami. Jadi gempa bumi itu akibat dari adanya tenaga dari dalam atau tenaga endogen. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu tenaga eksogen, apa itu tenaga endogen, beserta dengan contohnya masing-masing. Jadi kalau bencana tsunami itu adalah salah satu dampak negatif dari adanya tenaga endogen. Kemudian soal yang kedua, terjadinya bencana alam longsor dan erosi merupakan salah satu dampak negatif dari adanya A. Tenaga eksogen, B. Tenaga endogen, C. Erosi, D. Abrasi, E. Sedimentasi. Nah, ini baru kebalikan dari yang tadi. Kalau longsor itu kan pengikisan tanah oleh air, begitu juga dengan erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air, angin. Kemudian longsor ini diakibatkan oleh efek tenaga dari luar. Maka ini jawabannya adalah A. Akibat negatif dari tenaga eksogen. Kita lihat. Jadi tenaga endogen itu adalah tenaga pengubah permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Contohnya, vulkanisme, yaitu semua aktivitas gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang terkandung di dalam perut bumi. Kedua, tektonisme, tenaga yang berasal dari dalam bumi berupa tekanan dengan arah vertikal maupun horizontal yang menyebabkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak. Nah, ini yang tsunami tadi. Penyebab awalnya itu gempa bumi akibat dari tektonisme. Gempa bumi. Kemudian tenaga eksogen itu adalah tenaga pengubah permukaan bumi yang berasal dari luar bumi. Contohnya pelapukan. Pelapukan ini kita semua paham ya, bahwa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan itu akan mengalami pelapukan yang telah mati. Kemudian yang kedua erosi, pengikisan tanah oleh air, angin maupun es. Lalu mass wasting, ini yang longsor. Jadi erosi dan longsor itu merupakan akibat negatif dari tenaga eksogen. Jadi paham ya Bapak Ibu perbedaan antara tenaga endogen dan eksogen beserta contohnya. Jadi intinya kalau endogen itu dari dalam permukaan bumi, kalau eksogen itu dari luar. Kemudian contoh lain dari eksogen itu adalah sedimentasi atau pengendapan. Indikator ke-24 disajikan kasus tentang kependudukan di wilayah Indonesia. Peserta dapat menganalisis persebaran penduduk Indonesia. Nah, ini contoh soalnya. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik atau BPS dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di Papua Barat kurang dari 1%. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah. Jadi ini inti pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya penduduk itu persebarannya merata. A. Mengoptimalkan pertumbuhan wilayah di Indonesia. B. Membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. C. Membangun perwilayahan pembangunan di Indonesia. D. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau di Indonesia. E. Meningkatkan aksesibilitas antar provinsi di Indonesia.
Jadi yang paling tepatnya yaitu kita bangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Jadi pembangunan itu harus merata di seluruh wilayah di Indonesia sehingga penduduk itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Indikator selanjutnya yang ke-25, disajikan data tentang permasalahan kependudukan di wilayah Indonesia. Peserta dapat mengevaluasi kualitas penduduk Indonesia. Contoh soalnya, cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya tergantung kepada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan pada penduduknya. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia adalah A. Tingkat pendidikan, B. Tingkat pendapatan penduduk, C. Kualitas penduduk, D. Kapasitas penduduk, E. Jumlah penduduk. Jadi yang penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia itu adalah kualitas penduduk. Jadi bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Soal keempat, ini berkaitan dengan sejarah. Metode sejarah. Jadi metode sejarah itu ada heuristik, kritik, interpretasi, kemudian penulisan kisah sejarah, dan konsep keberlanjutan. Jadi di indikator 26 ini dinyatakan bahwa disajikan peristiwa sejarah nasional. Peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarahnya. Jadi sejak tahun 2017, di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Ini berada pada tahap metode sejarah, A. Historiografi, B. Verifikasi, C. Interpretasi, D. Kritik eksternal, D. Heuristik. Jadi metode sejarah itu ada beberapa tahapan. Jadi kalau yang seperti ini dilihat dari sisa bangunannya, ini berada pada tahap historiografi. Nanti kita akan lihat apa itu historiografi, interpretasi, heuristik. Jadi metode sejarah itu ada 4 langkah. Yang pertama, heuristik adalah mengumpulkan fakta. Kemudian yang kedua, kritik adalah memilih bukti atau keaslian. Yang ketiga, interpretasi adalah menafsirkan fakta. Yang keempat baru historiografi, membangun ulang penjelasan masa lalu. Jadi yang tadi itu adalah dibangun kembali perumahan ala Majapahitan, berarti itu adalah historiografi. Kemudian contoh soal selanjutnya, informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapat melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah, pengumpulan informasi termasuk ke dalam metode A. Kritik, B. Heuristik, C. Historiografi, D. Interpretasi, E. Expose. Jadi kalau yang seperti ini dikumpulkan dulu fakta-faktanya. Jadi ini di tahap heuristik. Indikator selanjutnya ini tentang sistem sosial dan budaya, interaksi sosial atau nilai-nilai dan norma. Diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat. Peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Contoh soal, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai anggota masyarakat hendaknya selalu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Nilai yang mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku disebut nilai. A. Sosial, B. Kesopanan, C. Keindahan, D. Kebenaran, E. Moral. Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu perbedaan nilai dan norma. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam nilai. Jadi kalau yang seperti ini mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan benar. Berarti ini adalah nilai kebenaran.
Nah, ini pembahasan dari nilai dan norma. Jadi nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan benar dalam kelompok masyarakat. Nilai ini bersifat relatif atau tidak mutlak, bisa berbeda antar masing-masing orang. Macam-macam nilai, satu nilai keindahan atau estetika. Misalnya, nilai ketampanan seseorang. Kamu menilai si A itu paling tampan, tetapi temanmu menilai si B yang paling tampan. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena nilai keindahan untuk masing-masing orang itu berbeda. Yang kedua, nilai kebenaran, bersumber pada akal manusia yang dibuktikan dengan fakta. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral, bersumber pada hati manusia. Kemudian nilai kerohanian, bersumber pada Tuhan. Yang kelima, nilai sosial, yaitu berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia lain. Lalu norma itu adalah segala sesuatu yang mengikat masyarakat berupa perintah atau larangan. Norma bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap masyarakat di suatu wilayah. Indikator selanjutnya yang ke-29, disajikan kasus tentang perilaku ekonomi produksi, peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi produksi di masyarakat. Jadi kalau untuk indikator ini, kalau di ujian UP yang keluar itu adalah perilaku ekonomi konsumsi. Sekarang yang ditanya itu adalah perilaku ekonomi produksi. Kita lihat contohnya. Persaingan ekonomi yang terjadi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif. Varian dalam barang hasil produksi pun terus-menerus ditingkatkan guna bersaing dalam pemasaran produk. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus A. diperdagangkan secara bebas, B. diproduksi secara perseorangan dan tidak umum, C. diproduksi secara langka, D. diproduksi secara efisien, E. dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus diperdagangkan secara bebas. Maka dia akan menjadi barang ekonomi. Kita bahas juga ini yang perilaku konsumsi. Bu Ani seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pedagang di sebuah pasar. Setiap harinya, Bu Ani harus mengurus rumah dan keperluannya, serta mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan berjualan, karena suaminya sudah lama meninggal. Kasus di atas termasuk fenomena A. Motif ekonomi, B. Motif ekonomi intrinsik, C. Perilaku ekonomi, D. Motif ekonomi ekstrinsik, E. Cara memenuhi kebutuhan. Jadi kalau soal seperti ini sebenarnya adalah motif ekonomi. Tapi motif ekonomi itu ada dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Lalu yang kasus Bu Ani ini termasuk motif ekonomi ekstrinsik. Apa itu motif ekonomi intrinsik dan ekstrinsik? Akan kita bahas lebih lanjut. Jadi motif ekonomi itu ada dua. Motif ekonomi intrinsik yaitu alasan melakukan kegiatan itu ada dari dalam tanpa ada pengaruh orang lain. Kemudian kalau motif ekonomi ekstrinsik itu dipengaruhi oleh situasi luar individu. Contoh, ajakan untuk berbisnis. Atau pada kasus Bu Ani tadi, dia bekerja karena ada tuntutan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya atau keluarganya karena suaminya telah meninggal. Jadi ini termasuk motif ekonomi ekstrinsik, ada pengaruh dari luar. Indikator terakhir yang ke-30 tentang perkembangan iptek dan masyarakat global. Diberikan informasi tentang perkembangan iptek yang berkontribusi pada interaksi masyarakat, baik secara lokal. Peserta dapat menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Contoh, seiring berkembangnya zaman juga sangat berpengaruh pada perkembangan iptek. Salah satunya dalam bidang ekonomi dan industri. Di bawah ini adalah dampak perkembangan iptek dalam bidang ekonomi dan industri, yaitu A. Cepat mendapatkan informasi akurat dan terbaru dari seluruh pelosok dunia. B. Dapat berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, teman yang berada sangat jauh. C. Pertumbuhan ekonomi yang berjalan lamban. D. Pertumbuhan ekonomi cenderung labil. E. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Jadi kalau yang A dengan B itu memang pengaruh dari perkembangan iptek. Tapi yang ditanya di sini yaitu adalah pengaruh iptek terhadap ekonomi dan industri. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Produktivitas dunia industri semakin meningkat.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama. Semoga Bapak Ibu lulus pretest PPG tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.